Nah sebenarnya kan tadi kita buat ini iseng-iseng gara-gara dibilang katanya oh asal ada duitnya semuanya gampang. Sebenarnya nggak juga. Jadi kan banyak orang yang sebenarnya punya duit beli ikan arwana nggak bisa ngerawatnya dari bagus terus bisa jadi jelek. Ikan arwana itu sebenarnya dari merah kayak gini teman-teman, kalau salah rawat bisa jadi putih lagi. Halo semua sobat ikan, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Michael di Michael.vlog. Nah, di episode kali ini kita terinspirasi dari TikTok. Jadi kemarin sekitar minggu lalu ya, kalau nggak salah minggu lalu kita ada bikin konten TikTok. Kontennya aja saya agak lupa apa. Pokoknya teman-teman bisa cek aja langsung di TikTok saya di MyCred Collection ya waktu itu ya. Banyak yang komen bilang, oh ini sih gampang peliharanya, cuman yang susah duitnya. Kalau misalnya semua ada duit, semuanya jadi mudah. Sebenarnya saya agak setuju dengan komen itu. Memang segalanya kalau ada duit pasti akan lebih mudah. Tapi semuanya nggak melulu tentang duit loh teman-teman. Di pelihara arwana ini selama mungkin kurang lebih hampir jalan ke 15 tahun itu saya belajar banyak hal yang harus kita perhatiin selain kita nyiapin duit juga. Jadi di dalam fish hobby ini, fish keeping arwana ini banyak banget yang mesti kita miliki, kayak ketelitian, ketekunan, dan pastinya kita harus punya skill juga gitu loh. Makanya di video kali ini kita balik lagi ke dimana semuanya mulai, yaitu rumah nenek. Di sini kita akan bahas-bahas sedikit demi sedikit kira-kira skill atau persiapan apa yang kita butuhin dalam fish arwana keeping ini. Nah, buat teman-teman yang bilang mudah segala macem, saya mau kasih contoh, tunjuk dua contoh ikan arwana yang menurut saya bisa dikatakan sebagai arwana yang lumayan sukses lah gitu. Nah ini yang pertama, arwana kita bisa dikatain sukses kalau misalnya kita udah bisa bikin warnanya merah. Nah ini salah satu contoh ikan arwana yang warnanya merah ya teman-teman. Nah merah juga sebenarnya ada beberapa karakter gitu. Jadi warna merah pun ada banyak. Nanti mungkin akan saya bahas juga dalam video ini, atau nanti kalau misalnya kepanjangan ada seri 2-nya. Nah, dalam berbagai base arwana itu ada warna merah yang akhirnya jadi gelap dan jadi yang terang. Nah, ini salah satu contoh ikan arwana yang menurut saya warnanya bagus, terang dan menyala. Jadi teman-teman bisa lihat dulu. Jadi dalam keeping ini pertama kita kalau bisa buat warnanya merah pasti udah oke. Nah yang kedua, skill yang teman-teman butuhin untuk seperti apa gitu loh, namanya adalah growing atau pembesaran, atau kita bisa menjaga bentuk badannya. Nah contohnya ini ikan arwana ini saya gedein dari 20 cm lebih aja. Nah ini satu partai semuanya hampir jadi sama semua teman-teman, badannya lebar, montok, daunnya panjang, ekornya kerang. Nah jadi dari dua hal tersebut dulu teman-teman mesti ngerti, ikan arwana itu ada dua hal yang kita tuju ya. Jadi kita mau ikan ini badannya bentuknya bagus, sama kita mau warnanya juga oke. Nah dalam mencapai hal itu tentu saja kita butuh melakukan persiapan, dan kita harus tahu dulu apa yang kita mesti kuasai dalam memelihara arwana. Nah kita kembali ke basic. Yang pertama, persiapan yang kita butuhkan dalam pelihara arwana ya pastinya kita harus tahu dulu sebenarnya melihara ikan arwana ini rumahnya di mana. Jadi kita harus menyiapkan rumah yang tepat dulu buat si ikan arwananya dulu, karena banyak yang nanya nih kalau di komen-komen di TikTok, di Instagram, maupun di WhatsApp dan di DM, banyak yang nanya sebenarnya ukuran akuarium berapa sih yang sebenarnya suitable atau cocok, atau teman kita bakal arwana kita bakal nyaman tinggal di situ. Nah secara general memang kalau dalam literatur ditulisnya panjangnya akuarium ini harus 2 kali badannya dia, minimal ya, 2 kali badannya dia.
Nah, lebarnya itu biasa kita pakai 1 kali atau 1,5 kali badannya dia. Jadi kalau kita punya ikan arwana yang ukurannya 60 cm, berarti ya panjangnya harus 1,2 cm dan lebarnya harus 60 cm atau 90 cm. Cuman jarang sih akuarium grooming yang sampai 90 cm, tapi itu secara literatur. Nah, kalau untuk 30 cm gimana? Yang minimalnya berarti 60 cm dikali 30 cm, bener ya? Sampai sini paham? Nah, tapi sebenarnya kalau saya di rumah nenek atau di tempat manapun lah, saya selalu menyarankan, selalu ngasih tahu kalau akuarium yang bagus itu ukurannya di 1,2 meter kali 60 cm dikali 50 cm 50 cm atau 60 cm, itu terserah teman-teman preferensinya gimana gitu. Nah, ikan arwana ini bisa dipelihara di sini dari yang ukurannya baby, medium, small, baby, small, medium, large, XL, semuanya bisa di akuarium ini gitu loh. Jadi sebenarnya setelah 15 tahun saya main ikan ini, yang bisa aku petik adalah sebenarnya panjang sama lebarnya is okay, karena ikan arwana itu kan bisa melengkung, jadi bisa muter. Tapi yang mempengaruhi mental di ikan ini sama dia adaptasi atau enggak ternyata adalah tinggi airnya. Kalau dilihat di sini saya pakai tinggi air sekitar 40 cm lebih. Nah, kalau untuk ikan-ikan yang baby sama small, biasanya saya pakai hanya di 20 cm. 20 cm aja nih segini. Nah, nanti medium kita naikin 5 cm lagi di 30 cm, plus 35 cm. Nah, begitu kita punya ikan XL, kita naikinnya di 40 cm. Jadi kalau untuk rumah kayak gitu, teman-teman. Nah, kita udah tahu ukuran rumah yang cocok untuk si arwana atau ikan naga ini seperti apa. Pastinya selanjutnya kita harus tahu sebenarnya medianya ini, yang tempat dia tinggal ini kan air bukan udara. Jadi kita harus siapin air yang baik juga untuk ikan arwana ini. Nah, untuk ikan arwana ini sebenarnya teman-teman mau bawa simple atau mau bawa ribet, semuanya bisa gitu. Jadi kalau saya sih orangnya lebih suka simple, jadi nggak suka yang aneh-aneh. Nah, pertama-tama yang selalu sering ditanya sama saya itu ada 2 hal. Jadi ada yang namanya pH sama ada yang namanya TDS. Nah, untuk pH ini sebenarnya sama TDS secara literatur lagi ya teman-teman, untuk ikan arwana ini sebenarnya yang paling bagus itu di pH 6,5 sampai 7. Dan untuk TDS-nya di bawah 100. Makanya nggak heran kalau teman-teman biasanya ngeliat penghobi arwana itu, sorry agak berantakan, punya filter sampai ribet-ribet begini. Nah, tapi ini semuanya pun udah saya matiin. Ini RO. Nah, ini cuman filtrasi biasa doang. Nanti saya jelasin. Nah, untuk pH sama TDS sendiri ya, di masing-masing daerah itu pasti beda-beda ya teman-teman ya. Kayak yang suitable itu 6 sampai 7 tadi itu sebenarnya ada yang bisa dapat, ada yang bisa nggak dapat juga. Nah, kalau di saya di rumah nenek ini kemarin pH-nya tuh start di 8 sampai 8,5. Bahkan kadang-kadang start di 9. Nah, untuk nurunin pH itu sebenarnya ada beberapa cara, cuman agak ribet ya. Jadi mesti pakai ditambahin substances atau segala macam gitu-gitu, dan saya ngerasa saya nggak mau ambil garis lurusnya sampai kita harus ribet-ribetin kayak begitu. Karena kenapa? Sebenarnya ikan arwana ini termasuk ikan yang jenisnya menurut saya lumayan kuat dan bisa beradaptasi. Nah, jadi sebenarnya kalau ada yang nanya pH 8 bisa nggak bang? Bisa. pH 9 bisa nggak bang? Bisa. pH 7,5 bisa nggak? Bisa gitu. Jadi saya pernah pelihara ikan arwana ini di pH-nya sampai 9. Nah, yang nggak kita mauin tuh pH-nya kalau di angka bawah, misalnya 5 atau 4. Jadi itu sifatnya agak acidic gitu, agak asam airnya. Cuman jarang banget sih saya ketemu air yang pH-nya segituan gitu. Biasanya pun kalau naik ke akuarium, airnya pH-nya akan naik dengan sendirinya gitu. Jadi untuk pH sebenarnya teman-teman nggak usah terlalu khawatirin pH berapapun, tapi yang penting kuncinya adalah gini. Kalau pH di akuarium itu 8, teman-teman itu air endapannya juga harus pH-nya sama, sekitar 8-an. Jadi kalau misalnya ikan arwana itu adalah
game atau permainan di mana kita harus menjaga kestabilan semuanya. Jangan sampai tiba-tiba ada swing. Jadi sebenarnya pH segini boleh nggak, pH segitu boleh nggak? Boleh, asal air tampungan teman-teman tuh konstan, nggak berubah-berubah gitu. Nah, jadi teman-teman harus tahu dulu teman-teman bakal pakai air apa, air pump kah, air tanah kah, atau pakai air aqua kah. Jadi kan banyak itunya. Jadi teman-teman harus pastiin itu semua stabil. Nah, kalau pakai air pump sih sebenarnya enak banget, udah cenderung lebih stabil parameternya. Jadi teman-teman cuma mesti hilangin kaporitnya doang, diendapin selama 1 kali 24 jam. Nah, yang biasanya yang suka ada swing itu adalah air tanah. Kenapa? Karena air tanah itu kan bergantung sama curah hujan, yang namanya resapan juga ya. Jadi kalau ada perubahan musim dan segala macamnya, biasanya parameter air itu akan selalu berubah-ubah gitu. Nah, yang selanjutnya TDS. TDS ini memang disarankannya itu di bawah 100. Tapi teman-teman harus tahu dulu TDS itu artinya apa. TDS itu adalah total dissolved solid yang ada dalam air, atau bahasa kerennya, bahasa Jawanya jumlah zat terlarut dalam air. Jadi logikanya gini loh, di air teman-teman ini ada zat-zat lain yang terlarut. Nah, aduh bang, kalau TDS saya tinggi gimana 100? Nah, masalahnya 100 itu TDS-nya teman-teman harus tahu dulu yang di dalam air teman-teman tuh apa. Apakah ada zinc, apakah ada besi, ada kapur. Nah, itu hal-hal yang kita nggak mau ada di dalam air kita. Nah, contohnya misalnya kalau TDS-nya tinggi banyak kapur ya. Biasanya di sini ini suka banyak kerak-kerak nih kayak gini nih. Tapi lebih parah lagi kalau ini kan udah overtime kita pakainya. Jadi wajar ada kerak. Nah, kalau misalnya banyak kapur biasanya ada kerak-keraknya. Nah, itu semua bisa temen tesin di lab air bersih ya namanya. Nah, itu harganya juga beragam. Kalau yang di Untar waktu itu nggak salah cuma 200 ribuan, ada yang 300 ribuan, ada yang 500 ribuan. Jadi teman-teman bisa cari sendiri. Nah, untuk TDS ini teman-teman juga jangan takut. Misalnya ada yang tiba-tiba WhatsApp saya malam-malam, aduh TDS saya tiba-tiba jadi 400 kok. Terus saya nanya kronologinya apa. Ternyata dia masukin garam. Nah, garam itu sebenarnya naikin TDS juga. Kenapa? Karena garam itu juga terlarut dalam air. Jadi termasuk dalam zat terlarut yang dalam air. Nah, jadi kenapa kalau TDS-nya 400 isinya garam nggak apa-apa? Karena kan garam itu kan isinya mineral. Dan mineral juga bagus untuk pertumbuhan ikan teman-teman kan. Nah, jadi makanya teman-teman kalau untuk masalah TDS itu teman-teman harus tahu dulu kira-kira isinya apa gitu. Nah, satu lagi yang menurut saya mesti dihindari untuk kenaikan TDS itu biasanya saya bukannya benci sama media filter ini, tapi saya menyarankan saya nggak pakai gitu loh. Media-media yang bisa rontok, contohnya kristal dio, bioring gitu-gitu. Semuanya kan itu bentuknya batu dan dia bisa rontok over time, kepiur-kepiur gitu. Kalau misalnya teman-teman taruh di filtrasi yang ada airnya nggak tenang, itu dia ada potensi rontoknya. Nah, kalau di sini kita cuma pakai simple aja sih, biobol dan kapas. Nah, untuk part selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan di tempat lain. Kita akan jalan ke gudang karena waktunya agak mepet. Sambil kita ada kesibukan, kita akan mencoba untuk memberi sedikit lah untuk teman-teman penghobi supaya peliharanya enak. Nah, kita ikut ke gudang, nanti kita akan bahas selanjutnya kalau udah tahu rumahnya, keepingnya kayak apa supaya ikan arowana teman-teman tuh jadi bagus. Yuk. Nah, kita sekarang udah sampai di gudang nih. Nah, tadi kita udah bahas rumahnya, kita udah bahas parameter airnya. Pastinya kita harus punya juga alat-alat yang kita perlukan dalam melihara ikan arowana. Contohnya di akuarium ini aja ya kita pakai ya. Nah, peralatan yang dibutuhin buat teman-teman yang masih standby menurut gua standar ya. Kalau di akuarium pasti butuh namanya power head 1. Power head ini teman-teman bisa pilih 2, 1 yang ada arusnya, 2 yang nggak ada arusnya. Dua-duanya sama aja, cuman kalau saya lebih suka pakai power head yang ada arusnya. Contohnya kayak gini. Nah, ini nama power headnya Penguin SP 3800. Jadi dia ngedot ke atas sama ada arusnya. Nah, untuk supaya ikannya lebih rajin berenang aja sih. Biasanya kalau ada arus ikannya jauh lebih rajin berenang dan ya anggapnya kalau manusia kayak berolahraga lah gitu.
Nah selanjutnya kita butuh yang namanya biobol untuk medianya nih, biobol, kapas. Nah kalau mau yang lebih premiumnya kita bisa pakai yang namanya SF Matte, warnanya hijau, sama Lotus Ring gitu. Cuman karena saya pelit ya, ini SF Matte cuma pakai dikit, sisanya pakai biobol. Nah buat ikannya kalau lagi sakit teman-teman harus standby yang namanya heater. Ini heater. Oke. Nah terus kita butuh lampu untuk tanning, bisa pakai dua, lampu viewing tentunya kita pakai lampu special lamp dari RDC, atau kita bisa pakai another brand yang mungkin nggak disebutin namanya, banyak banget, teman-teman bisa siapin. Nah yang terakhir tentunya dalam proses pewarnaan ikan kita butuh yang namanya lampu tanning. Nah contohnya lampu tanning kayak begini nih. Nah ikannya yang udah di tanning contohnya dari dalam. Nah tuh udah tanning jadi kayak gitu. Kurang lebih. Terakhir pastinya kalau kita lagi musim sakit kita harus sedia payung sebelum hujan, kita harus sedia obat. Obat yang paling gampang untuk disediakan adalah obat mujarab. Nah obat mujarab itu bisa diambil dari Tres Aquatic. Dia bisa menyembuhkan jamur putih, jamur hitam, kembang sisik, apalagi pop eye, tahap awal bisa semua. Kutu jarum juga saya dengar bisa. Nah tapi selain obat itu teman-teman bisa sediain yang namanya ciprofloxacin 500 mg, gunanya untuk kembung sama ikan kalau baru datang untuk beradaptasi. Super tetra kalau ikan teman-teman punya luka, kalau misalnya ada luka yang tampak visible dari mata, misalnya dayungnya berantem lah atau apa, semuanya pakai tetra. Tetra juga bisa buat sembuhin jamur dan segala macam. Terus furan G itu untuk antibakterial. Nah terakhir garam ikan. Nah garam ikan ini selalu teman-teman nanya harus dipakai terus nggak? Enggak. Kalau di sini cuman hanya waktu ikannya sakit aja. Jadi waktu di water change segala macam nggak ada yang namanya pakai garam ikan. Teman-teman ikannya sebanyak ini nggak ada yang saya pakai. Karena kalau kita pakai satu biji satu genggam, lama-lama tekor juga teman-teman. Nah kita lanjut untuk perawatan ikan ya. Banyak banget pertanyaan ini tentang perawatan ikan. Dan ini salah satu skill yang sangat penting banget dalam fish keeping arwana menurut saya. Nah menurut saya pelihara arwana itu sangat simpel ya. Jadi ada hal-hal yang benar-benar teman mesti lakukan. Ada beberapa hal doang. Satunya adalah water changing atau pergantian air. Nah ini lagi dilakukan water changing. Simple, kalau kita lagi mau water changing kita harus pakai selang aja. Kita sedot airnya dan kita masukin air yang baru. Nah air yang baru ini udah harus diendapin dan kalau bisa parameternya kurang lebih sama air yang ada di dalam tank arwana teman-teman. Nah kalau di tempat kita biasanya pergantian air tuh sebanyak 20% nih. Kalau teman-teman lihat di sini ada tanda 20%. Kurang lebih di sini tinggal airnya itu 30 cm. Jadi 20%-nya ganti sebanyak 6 cm. Gitu. Nah kedua yang paling penting selain pergantian air adalah pemberian pakan. Jadi selama dua hal ini dijaga, banyak hal-hal yang tadinya menjadi masalah buat teman-teman nantinya jadi sembuh sendiri gitu. Nah selama dua hal ini dilakukan dengan baik, pergantian air dan pemberian pakan yang baik, pasti teman-teman akan memiliki arwana yang ciamik dan oke punya pastinya. Nah banyak yang nanya kan, banyak masalah yang dialami, contohnya ikannya nggak mau berenang, ikannya nggak mau makan. Nah dengan pergantian air ini, dengan parameter yang bagus ini dan constantly ganti air, ada masalah-masalah yang bisa di solve teman-teman. Salah satunya mungkin ikan yang tadinya nggak jadi segar bisa jadi lebih segar dan lebih aktif. Kan banyak yang nanya nih, kok ikannya sering nguncup, kok ikannya sering nggak mau berenang gitu-gitu. Nah dengan air yang fresh dan pergantian air yang bagus, biasanya ikan akan jauh lebih segar dan jauh lebih agresif gitu loh. Nah buat teman-teman yang nanya juga, kadang-kadang kenapa ikannya nggak mau makan, biasanya cuma perkara dia itu lagi nggak nyaman di rumahnya gitu. Nah dengan pergantian air yang lebih sering juga, itu biasanya bisa membantu memperlancar sistem digestifnya dia. Jadi kalau misalnya dia sistem digestifnya lancar dan buang airnya lebih sering, pastinya dia akan lebih cepat lapar dong. Nah kalau namanya dia udah lapar, pasti nanti mau nggak mau dia pasti akan makan juga. Jadi kalau teman-teman lihat ikan arwana teman-teman itu berenangnya kurang bagus, kurang
kurang oke, kurang seger, lemes-lemes, biasanya itu ada masalahnya di airnya. Nah, pergantian air ini juga bisa membantu dalam menumbuhkan mental arwananya ya. Jadi bayangin kalau misalnya ikan arwana teman-teman udah lapar dan airnya seger dan badannya juga seger, pasti dia akan beringas gitu loh. Pasti ketika misalnya kita ada di depan mereka, mereka akan nyamperin kita nih. Contohnya kayak ikan kayak gini nih. Ini udah di sini adaptasi lama, sampai di tanning pun kalau dipanggil selalu ngadepin ke kita gitu loh. Padahal kadang-kadang baru kita taruh tangan di sini dia udah mau gigit gitu. Tapi saya sebenarnya agak nggak suka juga ikan yang terlalu galak banget, karena takutnya pas kita ngasih makan di sini dia loncat nabrak atasnya. Cuman ya itu plus minusnya lah. Kalau misalnya teman-teman rajin ganti air, galak, makannya lancar, nah itu nanti akan berguna di kemudian hari kalau teman-teman mau tanning ikan teman-teman. Nah, selanjutnya di pemberian pakan ya teman-teman. Jadi kita kalau udah tahu rumahnya, tahu segala macamnya, udah bisa bikin arwana jauh lebih stabil dengan pergantian airnya. Nah, pertanyaan yang selalu ditanya sama teman-teman itu adalah masalah pakan. Jadi kadang-kadang selalu nanyanya, kok ikan saya nggak mau makan ya, kok ikan saya nggak mau makan sama sekali atau nggak mau makan udang gitu loh. Nah, ini sebenarnya pemberian pakan itu banyak jenisnya ya. Kayak contohnya ikan ini nih, si bulldozer. Awalnya datang ke fasilitas saya, dia nggak mau makan sama sekali. Nah, makanya sebenarnya arwana itu kita bisa punya opsi makanan banyak. Ada kecoa, ada jangkrik, ada ulet, ada kodok, dan segala macamnya lah teman-teman, you name it. Nah, untuk ikan yang baru datang dan baru mau beradaptasi, sebenarnya makanan apa aja itu boleh masuk ke dalam perut ikan ini. Karena sebenarnya dia makan sama dia nggak makan sama sekali itu jauh lebih baik ketika dia makan. Jadi biasanya kalau ikan-ikan yang baru datang ke sini, kalau di fasilitas kami, kita cuma pakai 3 hal. Kodok, ulet Jerman, atau udang. Nah, yang kecoa itu kita pakai untuk pembesaran atau pembentukan badan. Jadi begitu dia datang nih kayak ikan-ikan yang baru datang ini, biasanya kita nggak kasih makan dulu. Nah, kita cari dia nih paling mau makan apa. Misalnya kita coba udang, dia nggak mau makan nih. Nah, nanti kita akan coba kasih ulet Jerman atau kodok. Biasanya kita kasih kodok duluan, karena saya lebih suka pakai kodok. Nah, ketika dia mau makan kodok, ya biarin aja. Kita kasih makan kodok setiap hari, sambil melakukan pergantian air yang rutin. Nanti lama-lama ikan ini mentalnya akan balik sendiri. Jadi dia akan makan, keluar kotoran, makan, keluar kotoran, makan, keluar kotoran, dan akan menjadi seger. Nah, kalau dia nggak mau kodok, bisa pakai ulet Jerman. Biasanya kalau yang namanya ulet-uletan, semua ikan tuh udah mau makan. Nah, kalau nggak mau makan lagi teman-teman, pasti ada lagi yang teman-teman bisa coba, misalnya jangkrik, kecoa atau segala macamnya. Nah, kalau saya di sini dia nggak mau makan, ya saya biarin aja. Yang penting saya melakukan pergantian air dan lihat gerak-gerik ikan ini nggak stres gitu loh. Kayak misalnya ikan ini baru datang nih, sebenarnya dia pasti nggak galak gitu loh, belum galak, belum mau apa. Cuman dengan water changing segala macam dan dia nggak stres, dia nanti mentalnya akan balik sendiri gitu. Jadi ingat teman-teman, ada makanan yang terbaik adalah apapun selama dia makan awalnya. Nah, nanti setelah dia udah makan kodok misalnya, nanti setelah beberapa hari setelah lancar, kita makanin kodok lagi yang pertama misalnya. Yang kedua kita selingin apa ya makanan yang kita mau dia makan. Misalnya udang. Nah, kita jadi kodok, udang, kodok, udang. Nanti dia suatu saat dia akan makan dan akan mencoba makanan yang kita mau kasih itu loh. Karena dia kan udah kelaparan banget nih. Begitu dikasih kodok, dikira yang satunya kodok lagi, dia langsung samber aja. Gitu. Karena dia pintar, dia bisa ngingetin jam waktu makan, dia bisa ngingetin muka kita segala macem. Nah, gitu. Nah, kalau di fasilitas kita itu biasanya kita kasih makan itu seminggu setiap hari, cuman ada puasa 1 kali hari Minggu. Nah, teman-teman boleh pilih maunya hari apa. Karena dengan memuasakan ikan ini, kita ngasih kesempatan untuk dia untuk mencerna semua makanannya sampai kosong. Nah, jadi begitu dia cerna sampai kosong, biasanya dia lambah lapar dan nanti ikannya akan lebih galak, teman-teman. Jadi pas hari Seninnya habis puasa, kita bisa coba kasih makanan yang dia tadinya nggak mau makan, gitu. Nah, kalau misalnya semua makanan dia nggak mau makan, ya udah nggak apa-apa, puasain aja.
ganti airnya sering sampai dia nggak stres dan segala macamnya. Baru kita coba kasih makanan lagi. Nah biasanya puasa itu kita lakukan selama 3 hari. Jadi setelah 3 hari kita water changing, kita kasih ikannya nggak stres, nggak ada yang kaget. Water changing juga pelan-pelan. Nah hari keempatnya kita baru coba kasih makan. Nah untuk fungsi-fungsi pakan yang bisa dipakai digunakan untuk ikan arwana itu sebenarnya saya udah sempat buat kontennya. Link deskripsi ada di bawah, teman-teman bisa nonton ulang kalau misalnya masih bingung sebenarnya makanan ini untuk apa, makanan itu untuk apa, kita udah buatin. Nah hari ini sebenarnya saya masih mau bahas banyak hal. Jadi ini benar-benar basic, awal-awalnya banget. Nanti saya mau mungkin bahas ke pemilihan ikan, ke porsi makan, dan ke tanning. Kalau teman-teman misalnya suka sama konten yang kayak begini, sesekali saya akan buat dan selipin. Jadi kita nggak cuman hahaha aja, kadang-kadang kita bisa serap ilmu yang sebenarnya basic, mudah, tapi dibutuhkan. Nah sebenarnya kan tadi kita buat ini iseng-iseng gara-gara dibilang katanya, oh asal ada duitnya semuanya gampang. Sebenarnya nggak juga. Jadi kan banyak orang yang sebenarnya punya duit, beli ikan arwana nggak bisa ngerawatnya dari bagus, terus bisa jadi jelek. Ikan arwana itu sebenarnya dari merah kayak gini teman-teman, kalau salah rawat bisa jadi putih lagi. Nah ada contohnya juga, nanti saya lampirkan di sini. Jadi semoga dengan video ini teman-teman bisa nge-refresh ulang ya, karena kadang-kadang semakin kita tinggi ilmunya, semakin kita naik, yang di bawah-bawah nih yang basic udah lupa nih. Nah yang basic ini sebenarnya harus terus diterapkan sama teman-teman. Nah nanti kita mau buat another video tentang sebenarnya gimana sih cara tanning yang baik dan benar. Dulu saya udah pernah buat, nah sekarang saya akan buat lagi mungkin secara lebih detail dan step by stepnya kalau di tempat saya tuh kayak gimana. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena semua videonya gratis. Terima kasih udah nonton saya, Michael di Michael.vlog. Sampai jumpa di episode berikutnya.